online, tapi online masing-masing, bukan online yang single submission. Lanjut. Ini memang kita dari traditional seaport, tujuan kami untuk menjadi intermodal transport oriented dan supply chain integrated port. Karena memang kita ingin total cost dari logistik itu jadi lebih efisien untuk mendukung hinterland dari pelabuhan. Kita sudah punya JP yang sekarang nanti akan ada sedikit video Pak, mohon waktunya, untuk terminal Kijing yang ada di Kalimantan Barat. Ini very strategic location untuk misalnya untuk produk-produk CPO, fertilizer, ataupun produk-produk turunan tambang, karena dia sits dekat dengan jalur perdagangan internasional. Nanti akan kelihatan. Jadi arah kita ke sini untuk proses digitalisasi, kemudian tracking dan tracing. Di Tanjung Priok sudah menerapkan tentang truck identification system. Itu nantinya untuk memecah antrian truk, sehingga kadang mungkin yang datang jam 12 malam dengan visibilitas yang bagus, terminal bisa merencanakan. Kemudian ada insentif misalnya dari eksportir maupun importir, truknya datang aja jam 12 malam sehingga bisa langsung, atau ada beberapa pengaturan yang akan menjadi lebih possible dengan truck identification system itu. Lanjut. Cepatnya. Next. Ini mungkin sudah tahu ya. Jadi peran efisiensi di value chain ini within port control. Jadi yang dikontrol oleh Pelindo Group. Kalau memang pemerintah mau menurunkan ini, land transport ini juga sangat penting untuk connectivity, karena berapa waktu yang spend untuk pelaku logistik hanya untuk di darat. Kemudian kemacetan, pemeliharaan, trackingnya, waktu yang sebelumnya kalau kemudian proximity-nya itu bagus, dia bisa 3 rate, karena macet cuma 1 rate. Tracker juga pendapatannya menjadi lebih rendah, ongkos per unitnya jadi lebih mahal. Kalau mau Paretonya salah satunya ini. Memang Pelindo sendiri banyak melakukan perubahan di sana, tapi impact-nya nggak semaksimal. Bahkan even sekarang Pelindo punya jalan tol Cibiting Cilincing itu untuk memastikan bahwa kargo dari Jakarta bagian timur itu bisa cepat ke Priok instead of menggunakan existing road. Lanjut. Ini tantangan hinterland connectivity, ini memang berbeda karena di Indonesia tidak punya waterway seperti di Shanghai, Rotterdam, maupun di Hamburg. Jadi kalau di negara-negara Eropa mereka memang punya sungai yang lebar, mereka itu nyebutnya bukan sungai tapi waterway. Jadi sungainya itu bisa dilakukan untuk transportasi material maupun finish good sampai ke hinterland yang sangat jauh. Yang saat ini di Indonesia semua melalui darat ya. Lanjut. Ini ada beberapa perubahan tren industri, masyarakat pengennya itu lebih value added at no or less cost, bukan jadi value added service dengan sedikit atau tanpa, bahkan lebih rendah dari cost yang sebelum dilakukan proses digital. Implikasinya adalah kita sebagai pelaku logistik harus aware dengan melakukan penawaran yang dibundling dengan layanan efisiensi itu, supaya value proposition kita tetap punya chance di hati pelanggan kita. Lanjut. Untuk di sini kelihatan bahwa shopping by pandemic itu untuk melakukan online menjadi lebih cepat. Jadi kalau kita nggak go digital, ya mungkin nggak ada yang berubah dari bisnis kita. Kita tetap bekerja keras, tapi services kita menjadi tidak relevan atau tidak dibutuhkan oleh pengguna jasa. Kemudian ini average shipping cost, kita tahu untuk even large city sama smaller city di luar Jawa,
shipping cost-nya almost almost double daripada shipping cost untuk yang di Jawa. It means connectivity, kemudian imbalance kargo karena balikannya lebih kosong sehingga cargo owner itu harus membayar 1,5 kali karena membiayai pengangkutan kontainer kosong dari Indonesia Timur. Lanjut. Ini komposisi market size dari logistik. Memang yang paling besar adalah road freight, kemudian kontrak atau integrated logistik, warehousing. Ini tim kami dibantu oleh BCG, Boston Consulting Group, untuk melihat sebenarnya kita mau kemana, untuk melihat Pelindo Solusi Logistik mau kemana nih, yang di top ini dengan mengoffer yield earning yang lebih gede di advisory. Memang kalau kita mau yang dense ini di road freight, apakah kekuatan kita ada di warehousing dengan network connectivity dari terminal-terminal Pelindo di seluruh Indonesia. Ini sebuah informasi yang cukup penting untuk kita positioning seperti apa. Apakah kita enter the market dengan segala kemampuan dan fokus di banyak hal yang akhirnya juga tidak menghasilkan value yang bagus untuk pelanggan, bahkan untuk perusahaan kita sendiri. Ini merupakan info yang cukup penting. Lanjut. Ini yang tadi masyarakat tahunya kan ini, makanya pengurus kargo bilangnya ditahan di pelabuhan, padahal banyak lagi shipping line, railway tracking, semua hand in hand untuk memastikan supply chain itu berpindah dari poin A ke poin B. Shipper tahunya urusannya kalau shipper ya sama Pelindo. Next. Ini merger. Sebelum merger, 4 perusahaan, tadi saya sampaikan bahwa mereka punya 4 prioritas yang berbeda-beda, 4 timing yang berbeda, sekarang menjadi satu well coordinated move seluruh Indonesia. You guys only have to deal with one company untuk punya visibility terhadap seluruh aset, facility, infrastruktur yang dimiliki oleh Pelindo di seluruh Indonesia in terms of peti kemas, non peti kemas, jasa maritim, ataupun solusi logistik. Kadang sekarang aku mau butuh gudang di sini, kontak Pelindo Solusi Logistik, kita konekkan dengan pelabuhan kita yang ada di Makassar, di Bitung, di mana, sehingga visibilitas masyarakat terhadap connectivity logistik menjadi lebih bagus lagi. Lanjut. Ini mungkin nanti dibaca aja ya tentang visi dari Pelindo. Visi itu kan pasti mulia ya, menjadi pemimpin ekosistem maritim terintegrasi dan karena ekosistem Pelindo nggak sendirian, pasti embracing semua stakeholder, semua pelaku bisnis di bidang pelabuhan dengan pilar strategi transformasi pelabuhan, penguatan ekosistem logistik, efisiensi supply chain maritim, serta peningkatan value proposition dengan enabler pembentukan cluster subholding yang terintegrasi. Lanjut. Ini kami salah satunya adalah menjadi subholding Pelindo Solusi Logistik. Pelindo Terminal Peti Kemas ini kantornya di Surabaya. Pelindo Multi Terminal ini kantor pusatnya di Medan, ex Pelindo 1. Pelindo Solusi Logistik it's new, dia di Jakarta bareng dengan HO. Kemudian Jasa Maritim kantor pusatnya di Makassar. Next. Karena ini wilayah kerja kami, kita punya 6 anak perusahaan saat ini, mungkin Bapak dan Ibu tahu atau mungkin tidak tahu. Prima Indonesia Logistik, Multi Terminal, Nusantara Terminal Services, jadi integrated logistics di seluruh port yang ada di Indonesia saat ini. Lanjut. Ini Kijing, pelabuhan Kijing. Mungkin sekian paparan kami. Terima kasih atas kesabaran Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.